Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 27 Mei, hari Senin 27 Mei 2024. Kita berada di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Waktu menunjukkan sekitar hampir jam 10. Beberapa saat lagi akan digelar aksi bersama dari para jurnalis atau wartawan pekerja media di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh ini. Sejumlah awak media telah hadir di sini. Problem yang pertama muncul kalau media sudah melakukan aksi hari ini, siapa yang meliput? Ada guru saya di sini, senior Mr. Ampelsa. Wartawan-wartawan dari yang bertugas di Gaza selama ini turun semua, pulang ke Aceh. Wartawan spesialis sabung ayam juga. Halo. Spanduk telah digelar. Gerakan Jurnalis Aceh Bersatu tolak revisi undang-undang penyiaran yang mengancam kebebasan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih pada bapak polisi yang hari ini sudah bersedia mengamankan aksi kami hari ini. Dan aksi ini kita lakukan untuk membuat bapak sibuk hari ini. Di sini kami hanya ingin menyampaikan aspirasi kami terkait kerja-kerja para jurnalis secara umumnya di Indonesia. Oke, Bapak Dewan yang terhormat, hari ini kami sudah berada di luar gedung kami, Bapak. Bapak-bapak yang ada di dalam mohon bersiap untuk bertemu dengan kami karena banyak hal yang jadi informasi yang kami sampaikan juga sesuai dengan undang-undang yang sudah diberikan kepada kami, yaitu undang-undang tentang pers. Jadi semua yang kegiatan kami lakukan di lapangan semuanya berdasarkan pada undang-undang pers. Jadi jangan kemudian kita dipakainya dengan dilakukannya revisi undang-undang penyiaran ini. Ini malah lebih parahnya lagi. Undang-undang pers ini, undang-undang awal dengan saya. Kegiatan aksi bersama ini diikuti juga selain oleh para media, juga para ketua pimpinan organisasi pers di Aceh. Apakah sudah mendengar? Jurnalis bukan petugas rilis. Tolak revisi rancangan undang-undang penyiaran yang telah diam-diam dibahas pada 27 Maret 2024. Namun kemudian bocor ke publik yang intinya semakin hari ternyata dan jurnalis semakin dikekang. Jadi kalau dulunya mulai tahun 99 akhirnya undang-undang pers nomor 40 tahun 99, jurnalis bebas dalam melaksanakan fungsinya sebagai kontrol publik, memberi informasi dan edukasi. Hari ini sedikit demi sedikit mulai dikekang kembali. Artinya DPR melakukan
berkumpul dengan memperkuat sebuah lembaga. Hari ini mereka membuat KPI sebagai badan yang paling kuat di komunitas pers. Tujuan mereka adalah bagaimana kemudian Komisi Penyiaran dengan Dewan Pers ini berantem. Selama ini semua persoalan jurnalistik ditangani oleh Dewan Pers, bukan oleh KPI. KPI hanya sebatas menyensor soal penyiaran. Dan hari ini sudah mulai hasil investigasi yang boleh lagi disiarkan oleh lembaga penyiaran radio atau televisi. Jadi salah satu yang mereka lakukan di DPR RI adalah mereka di balik layar dengan memperkuat lembaga lain. Kenapa kemudian kami hadir di depan gedung DPR? Kami hanya berharap sebagai wakil rakyat di Aceh, bagaimana DPR kemudian menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI, karena mereka punya kolaborasi atau saling berkomunikasi antara DPRH dengan DPR RI, baik melalui partai politik. Tidak dilanjutkan di DPR RI. Setuju? Kita berharap DPR bisa meneruskan aspirasi kawan-kawan jurnalis di Aceh agar secara tegas menolak RUU penyiaran. Jadi kita tidak ada maksud lain, kita tidak mau hanya jadi wartawan penulis rilis. Cocok? Kita bukan wartawan untuk nulis rilis, untuk menyenang-senangkan pejabat. Kita punya marwah, punya integritas. Kita ingin pers hidup merdeka dan bebas. Hidup wartawan! Hidup wartawan! Hidup wartawan! Terima kasih. Lanjut, orator. Siapa lagi? Alhamdulillah. Yang pertama kami sampaikan kepada kawan-kawan yang tergabung dalam 4 organisasi pers. Ada IJTI, kemudian ada AJI, PBI, dan PFI yang hari ini sama-sama menggelar keinginan kita untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita jurnalis bersatu, gerakan jurnalis Aceh bersatu tolak revisi undang-undang penyiaran hari ini di Aceh. Gimana? Setuju? Sudah hampir 30 menit berada di depan gerbang. Aksi bersama para jurnalis ini masih tertahan karena gerbang DPRA juga masih tertutup. Dan saya mohon untuk maju 2 langkah ke depan. Pertama, biar lebih dekat dengan kantor rakyat. Yang kedua, biar tidak mengganggu para pengguna jalan. Kita sedikit membantu bapak-bapak politik untuk menjaga lalu lintas. Terima kasih. Hari ini oke, mohon kembali ke barisan. Mohon bersabar sedikit lagi. Karena untuk membuka putih ini harus memakai alat khusus yang harus kirim dari Jakarta. Merupakan bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Teman-teman, sewaktu ibu kota Republik Indonesia kala itu Yogyakarta dikuasai oleh agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948, di bawah bayang-bayang ketertusuk, di bawah bayang-bayang keputusasaan dari dataran tinggi Aceh tengah sana, sayup-sayup mengudara kata Republik ini masih ada. Kata-kata itu mengudara dari radio Rimba Raya. Yang membantah bahwa radio Rimba Raya Akhirnya gerbang DPRA sudah dibuka. Para jurnalis masih beraksi di depan gerbang dan akan segera memasuki area halaman gedung DPRA ini. Sementara cuaca juga
cukup panas. Oke, langsung promo saja Presiden. Hari ini Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat, ini adalah puncak kegerahan kami jurnalis, puncak kemarahan kami jurnalis. Kenapa? Karena selama ini selalu digadang-gadangkan kalau pers adalah salah satu pilar demokrasi. Tapi bagaimana kita bicara demokrasi kalau pilarnya dipatahkan? Kita tentu tidak mau pilar itu dipatahkan, karena kalau pilar itu dipatahkan maka negara ini juga akan ambruk. Selamat datang kepada Ketua DPR. Mohon untuk didengarkan dulu aspirasi kita sebelum nanti kita menyerahkan anggota Dewan yang kita hormati ini. Bapak Dewan yang kami hormati, hari ini mungkin Bapak-Bapak juga sudah mengetahui bahwa di Jakarta proses revisi Undang-Undang Penyiaran sedang berlangsung, yang dimana dalam revisi tersebut ada beberapa pasal yang kita anggap bermasalah. Salah satunya, wartawan ataupun jurnalis dilarang untuk melakukan liputan investigasi. Kita tahu bahwa liputan investigasi adalah puncak dari kerja-kerja jurnalis. Kenapa mereka melarang kita melakukan liputan investigasi? Karena mereka takut, kawan-kawan. Mereka takut karena negara kita yang korup, sehingga mereka takut bahkan mereka terbongkar karena kerja-kerja jurnalistik. Kita meyakini anggota DPR memiliki semangat yang sama dengan kita untuk memperjuangkan revisi Undang-Undang Penyiaran. Perjuangan bangsa Aceh, perjuangan Gunung Aceh, penyohana media akan maksimal. Saya pada buktikan pakai perang awal, kemudian tsunami, kemudian upaya melindungi undang-undang nomor undang-undang pemerintahan Aceh, bahwa peran besar media sangat menentukan advokasi kepentingan Aceh. Hari ini negara, orang-orang yang ada di Jakarta, bukan bapak-bapak yang ada di Aceh, sedang mengupayakan pembunuhan terhadap demokrasi. Jika pers mati, pers hari ini sudah ada di ambang jurang, Pak, bukan lagi di seberang jalan, di ambang jurang. Begitu pers terjun ke jurang, maka demokrasi mati dan kita semua akan mati. Oligarki akan semakin kokoh di bumi pertiwi ini, dan itu adalah pengkhianatan. Kenapa pers bangkit hari ini? Karena kemerdekaan Republik Indonesia itu ada saham besar dari pers Indonesia. Mereka lah yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia, bukan orang-orang yang ada di pusat kekuasaan, bukan oligarki, tapi pers. Saya yakin dan percaya DPR kita hari ini adalah benar-benar wakil rakyat, dan tentunya akan bersama kita bersama-sama berjuang memperjuangkan supaya demokrasi tetap eksis di Republik Indonesia dan oligarki harus kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerus aspirasi kami ke pusat. Saya pikir seperti itu ya. Ada tambahan sedikit. Ya, mungkin. Ini Pak Ketua sedikit bahwa ibadah ini
intinya kami meminta apa yang kami sampaikan ini dibuat dalam surat resmi dan mewakili lembaga DPRA dan diteruskan pada DPRD untuk bersama-sama menolak revisi undang-undang ini. Terima kasih. Pak, sebelumnya mohon ini tanda tangan di bawah dan dibuat dengan aspirasi kami. Setelah mendengarkan orasi, para ketua dari organisasi jurnalis akan diterima oleh pimpinan DPRK, pimpinan DPRA di dalam gedung DPRA ini. Akibat dari revisi undang-undang penyiaran ini. Oligarki. Bila para jurnalis Aceh sekarang menutup mulut mereka, ini sebagai bentuk tanda jika undang-undang penyiaran disahkan, maka yang akan terjadi adalah